Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghujamkan di kedalaman hati kita tentang nikmatnya iman, lezatnya hidayah, kemudian menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan, sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat sekecil apapun dalam hidup kita menjadi samudra syukur dan semesta bahagia tak berbatas. Kita senantiasa terus bisa mengubah setiap cerita episode kehidupan yang tidak indah menjadi bentuk-bentuk keridhaan terhebat kita kepada Allah. Kita pun terus bisa mengubah setiap luka dan air mata yang kita rasa menjadi bentuk-bentuk kesabaran terbaik kita kepada Allah. Bahkan kita pun terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah menjadi bentuk-bentuk ketaatan indah kita kepadanya. Di antaranya malam hari ini kita bisa menunaikan maghrib berjamaah, mudah-mudahan Allah catat menjadi amal salih. Dan kita bisa melingkar iman untuk bertalabul ilmi, mudah-mudahan duduk kita bersama malam hari ini untuk terus memperluas, memperdalam mukafaatul ilmiah, kapasitas keilmuan kita, untuk mengokohkan iman kita, memesonakan karya-karya amal soleh kita, mengindahkan akhlak kita, mengistiqomahkan hijrah kita, juga semakin memantaskan diri menjadi ahli surga. Mudah-mudahan semuanya Allah catat menjadi mizanul hasanah, timbangan kebaikan. Allah terus gugurkan dosa-dosa kita di setiap tapak langkah kaki kita, dan mudah-mudahan semakin terus bisa mendekatkan kita ke pintu surga. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan diberkahi, malam hari ini kita akan berta'aruf, berkenalan dan hidup bersama salah satu asma Allah yang begitu indah, yang kembali akan melahirkan 3 hal dalam hidup kita. Yang pertama, kita makin jatuh cinta kepada Allah. Yang kedua, kita makin merasakan lezat di setiap irisan-irisan ketaatan kita kepadanya. Dan yang ketiganya, kita makin tenang dan bahagia menjalani kehidupan, ya. Kita akan hidup bersama nama Allah Al-Wali, ya. Allah yang Maha Pelindung. Al-Wali ini terekam di dalam Al-Quran sampai 15 kali, ya. Dan nama Al-Wali ini sudah menjadi bahasa kita. Ada yang namanya wali kelas, wali murid, ya, wali, jangan wali ben atau wali. Ini sudah menjadi bahasa kita. Ikhwan dan akhwat fillah yang dirahmati dan diberkahi, contoh misalnya kalau ada seorang murid itu disuruh gurunya untuk menghadirkan wali ke sekolah untuk satu urusan. Kira-kira murid yang mempunyai wali itu merasa tenang tidak? Saya yakin merasa tenang. Tetapi berbeda halnya dengan seorang murid yang ketika dia tidak punya wali dan disuruh oleh sekolahnya untuk menghadirkan wali, pasti akan melahirkan kesedihan. Ya kan, karena dia tidak punya wali itu. Ini contoh kasus, ya, untuk merasakan bagaimana nanti kita menjadikan Allah itu sebagai sumber ketenangan. Yang kedua, misalnya ada orang yang ingin menikah, ya. Dan menikah itu adalah momentum yang paling indah mungkin sekali seumur hidup. Bagi orang yang punya wali tentu akan melengkapi kebahagiaan, karena bagaimanapun juga wali menjadi rukun nikah, ya, begitu. Tetapi berbeda halnya dengan orang yang akan menikah tapi dia tidak punya wali. Dia akan merasakan kesedihan
mungkin dia akan merasakan luka ya, padahal itu hari yang paling berharga dalam kehidupannya. Betul enggak? Ini menunjukkan wali itu seperti apa posisinya dalam kehidupan kita. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu memosisikan dirinya sebagai wali buat kita semua. Allah terulang mengatakan bahwa Allah itu wali sampai 15 kali dalam Al-Qur'an. Kalau ana tanya kepada antum semua, iwafillah rahimakumullah, misalnya kita punya wali yaitu orang tua datang ke sekolah karena panggilan dari sekolah dengan memakai mobil yang mewah karena jabatannya tinggi, contoh, kira-kira kita makin ada kebanggaan tidak? Dijawab biar cepat ya lah gitu ya, biar cepat itu. Artinya kita punya orang tua kaya, kita makin tenang. Orang tua kita makin kaya, kita pun makin tenang. Apalagi misalnya kalau orang tua kita setingkat presiden, tentu kita akan makin tenang dan makin bangga. Sekarang kita rasakan setenang dan sebangga apakah kalau wali kita itu Allah, yang kemampuannya, yang kekayaannya tak terbatas. Paham ya? Taib. Mari kita lihat cara bahasa apa itu wali. Makna pertama dari wali itu adalah al-qarib, alladzi yar'aka, al-muhibbul ladzi yansuruka. Wali itu adalah al-qarib, orang yang paling dekat, atau akrabun nas, orang yang paling dekat dengan kita. Dia pelindung yang paling dekat, al-muhib, dan mencintai, alladzi yansuruka, yang senantiasa akan menolongmu. Itu yang pertama. Maka dalam kasus ini adalah ayyakuna aqrabun nas ilaika, orang yang paling dekat denganmu siapa? Walid, yaitu bapak ya Pak ya. Makanya siapa wali bagi orang yang akan menikah? Bapaknya, begitu. Wa fi halati adamil wujudi walidik yakunu ammak, kalau tidak ada bapak ya paman. Wa fi halati adami wujudi ammika yakunu jadd, kalau tidak ada paman ya kakek, begitu. Yang penting orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Nah itu yang pertama, makna lain atau makna pertama dari apa itu wali. Al-qarib wal muhib, orang yang paling dekat, yang mencintai kita, yar'aka wa yansuruka, yang merawat kita dan yang melindungi kita. Itu namanya apa? Wali, makna pertama. Yang kedua, iwafillah rahimakumullah, makna wali yang kedua adalah al-muhibbul ladzi yansuruka ala a'daika, yaitu yang begitu mencintaimu, yang menolongmu, bahkan melindungimu dari musuh-musuhmu. Bahkan dialah yang pertama kita datangi kalau kita mendapatkan banyak masalah, dan dialah pintu yang pertama akan kita ketuk ketika kita banyak masalah, kemudian juga meminta pertolongan. Jadi yang disebut wali itu, iwafillah rahimakumullah, kalau kita punya masalah, dia adalah orang yang pertama akan kita minta pertolongannya. Pintunya yang pertama kita ketuk gitu ya. Nah ini makna wali yang kedua. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ana bertanya kepada antum semua, kenapa Allah itu yang paling pantas dijadikan wali buat kita? Ini kan jawabannya banyak. Misalnya siapa? Dr. Awad Al-Qarni itu dalam bukunya, saya nggak bawa bukunya, beliau mengatakan kenapa Allah itu pantas kita jadikan wali. Karena pertama, Allah itu khalaqaka, yang menciptakan kamu, yuhibbuka, yang begitu mencintaimu, yarjukuka, yang memberikan rezeki kepadamu, yar'aka, yang merawatmu, kemudian juga yujibu doaka, yang menjawab doa-doamu, yang menyembuhkan luka hatimu, yang mengabulkan permintaanmu. Terus begitu banyak ya. Maka dengan segala yang disampaikan ini, Allah yang menciptakan, yang merawat, yang memberikan rezeki, yang melindungi,
yang mengabulkan doa, yang memaafkan kesalahan, yang mengobati luka hati, yang yang mengabulkan mimpi-mimpi kita dan lain sebagainya, maka pantaslah Allah itu untuk dijadikan wali itu. Ya. Nah ini, makanya kita lihat iwafillah rahimakumullah di surah Ad-Duha misalnya, bagaimana peran Allah Subhanahu wa taala ketika melindungi seorang laki-laki bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Betapa indah bagaimana cara Allah melindungi, merawat dan menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu seorang yang yatim lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhalan fahada, kemudian Allah menuntunmu. Wa wajadaka a'ilan fa'agna, kemudian ketika Anda itu Allah kayakan kamu, melindungimu, menuntunmu dan mengkayakanmu. Ini kerasa enggak bahwa Allah sebagai wali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya di dalam ayat ini wa fil rahimakumullah, kalau Anda tanya sama antum semua, boleh enggak kita membandingkan diri kita dengan yang lain? Boleh enggak? Bolehnya dengan siapa? Kan di sini Allah mengatakan alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad itu yatim, kemudian Allah melindungi. Kemudian wa wajadaka dhalan fahada. Rasulullah dhalan, tidak tahu harus bagaimana ketika menghadapi orang-orang Quraisy itu. Fahada, Allah pun wajadaka dhalan fahada, Allah pun ngasih petunjuk. Ya. Kemudian wa wajadaka ailan fa'agna, Allah pun mengkayakan. Makanya dari 3 ayat ini, kalau antum mau membandingkan diri bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita di masa lalu gitu. Ya. 3 ayat ini mengajari kita, kalaupun antum ingin membandingkan diri bukan dengan orang lain, tapi dengan kita di masa lalu. Gitu. Karena kalau kita bandingkan dengan diri kita dengan orang lain, khawatir akan merusak banyak rasa syukur yang rasa syukur yang seharusnya ada dengan segala apa yang sudah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Betul enggak? Betul. Makanya kalau ingin dibandingkan, bandingkan diri kita dengan kita di masa lalu. Ya. Dulu kita jahiliyah, sekarang kita sudah hijrah gitu. Ya, 10 tahun yang lalu kita masih hanya hafal 3 surat, sekarang sudah 4 surat, 10 nambahan hiji cenah. Gitu ya. Kira-kira kalau kita membandingkan seperti itu, akan merusak rasa syukur atau justru membangun rasa syukur? Makanya ya fila rahimakumullah, kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain akan merusak rasa syukur. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan kita sebelumnya, maka akan menumbuhkan rasa syukur. Dulu kita tidak punya istri, sekarang kita sudah punya istri, punya berapa anak. Dulu kita belum tidak punya rumah, sekarang kita punya rumah. Seperti itulah kalau ingin membandingkan. Nah, wa fila rahimakumullah, itulah bagaimana indahnya dan lembutnya Allah Subhanahu wa taala menjadi wali bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum pun bisa merasakan hal ini di surah Yusuf ayat 101. Coba antum lihat betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung bagi Yusuf alaihissalam. Ayat ini memang satu ayat, tetapi itu bisa menerjemahkan sejarah Yusuf alaihissalam dari mulai dibuang ke sumur sampai dia menjadi asyraf fi Mesir itu, menjadi orang penting di Mesir. Ya kan? Coba antum lihat ayatnya itu. Ketika Yusuf mengatakan anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, kata Yusuf kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Kenapa Yusuf mengatakan demikian? Mari kita lihat. Ya. Ana bertanya kepada antum semua. Siapakah yang menghadirkan kafilah, sebuah rombongan yang kehausan untuk datang ke sebuah sumur? Yang di sana ada Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala, betul kan? Kemudian Yusuf dibawa ke mana? Ke sebuah, kalau bahasa kita ke sebuah karena Yusuf ketika itu memang menjadi budak, Pak ya.
Kemudian siapakah yang datang ke perdagangan itu untuk mencari anak untuk diangkat menjadi seorang anak? Allah Subhanahu wa taala kan, begitu. Kemudian kita lihat misalnya siapakah orang yang datang siapakah yang mendatangkan orang untuk meminta ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya fillah rahimakumullah, pada akhirnya Yusuf menjadi seorang Azizul Mesir, seorang pejabat di Mesir itu. Yang mendatangkan rombongan untuk mengambil Yusuf dari sumur adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan, kemudian Yusuf dibawa ke sebuah perdagangan budak, dan yang mendatangkan ke tempat itu seseorang yang membutuhkan anak adalah Allah Subhanahu wa taala. Dibawa ke sebuah istana, dan Yusuf pada akhirnya dipenjara karena tuduhan seorang perempuan. Dan siapakah yang di penjara itu menghadirkan laki-laki yang dipinta untuk ditakwil mimpinya oleh Yusuf sampai Yusuf bisa dikeluarkan dan dia menjadi ajizun fi Mesir gitu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyetingnya itu, ya. Maka Yusuf merasakan itu, anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau adalah pelindungku dunia dan akhirat. Setelah merasakan ini semua, Yusuf merasakan bagaimana cara indah Allah Subhanahu wa taala menuntun perjalanannya dari bawah sumur menjadi seorang petinggi terhormat di Mesir itu. Semua itu Allah. Maka antum bisa cek di surah Yusuf ayat 101. Masya Allah. Makanya iwa fillah rahimakumullah. Nah kita lihat. Taib. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang akan kita dapatkan kalau Allah sudah menjadi wali dalam kehidupan kita? Ana akan menuntun kita semua dengan beberapa ayat yang menunjukkan ada sesuatu yang indah, yang luar biasa dan hebat bagi seseorang yang sudah Allah yang Allah menjadi pelindung baginya. Ketika Allah mengatakan di surah Ketika Allah mengatakan di surah Al-A'raf ayat 169 itu, wa huwa yatawallas salihin. Allah itu akan melindungi dan menjadi pelindung bagi orang-orang yang saleh. Allah akan mencukupkan semua kebutuhan orang-orang yang saleh. Allah akan menolong kebutuhan orang-orang yang saleh, dan Allah akan menjadi wali pelindung bagi orang-orang yang saleh. Wa huwa yatawallas salihin. Makanya jangan ragu ketika kita hidup dalam kesolehan, karena Allah sendiri akan langsung mengurus semua kehidupan kita, ya. Makanya kalau ingin semua masalah-masalah hidup kita Allah langsung turun tangan untuk mengurus, meleraikan dan mencarikan solusi terbaik, maka kita harus menjadi orang-orang yang soleh. Karena Allah sudah berjanji orang yang soleh dia tidak akan sendirian, semua kehidupannya akan Allah tolong, akan Allah temani dan akan Allah urus. Nah kita lihat apa yang akan Allah kasih pertolongan kepada orang-orang kalau Allah sudah menjadi wali baginya. Yang pertama, kita bisa melihat di surah Yunus ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya fillah rahimakumullah. Kalau Allah sudah menjadi wali bagi orang-orang yang beriman, baik kita, maka pertama yang akan kita rasakan adalah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kita tidak akan pernah merasa takut dengan masa depan dan gelisah dengan hal yang sudah terjadi. Kenapa? Karena ada perasaan indah yang kita rasakan bahwa kita sudah bersama Allah. Maka siapapun yang sudah merasa Allah itu menjadi pelindung baginya, maka dia tidak akan pernah merasakan khaufun dan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Khaufun alaihim wala hum yahzanun. Masya Allah. Ana sudah katakan kepada antum semua, memang hidup bersama iman itu tidak menjanjikan keberlimpahan, kemudahan, kebahagiaan, ya kan? Bahkan hidup bersama iman itu kadang kita didera dengan luka dan air mata. Kadang hidup bersama iman tidak menjanjikan warna hidup kita seindah pelangi, rasanya tidak sehangat mentari musim semi, bahkan tidak semanis madu. Tetapi ada perasaan terindah
yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Perasaan apakah itu? Perasaan bahwa dia bersamai oleh Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah perasaan yang akan menenangkan semua kehidupannya tuh. Betul enggak? Contoh misalnya, ketika Abu Bakar itu bergelisah, dan apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Makanya orang-orang yang sudah bersama Allah tidak akan pernah merasa sedih ya. Karena kesedihan itu lahir dari perasaan bahwa dia tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum merasa sebatang kara, apalagi belum menikah, alah itu ya. Sudah langsung itu ya. Maka sebetulnya akan lahir kesedihan ya kan? Karena belum menikah dan merasa sendirian. Maka sebetulnya akan lahir adalah kesedihan itu. Tetapi kalau antum merasa sudah bersama Allah, antum tidak akan merasa sendiri walaupun sendirian. Itu tidak akan merasa sepi walaupun kesepian. Kenapa? Karena hidup kita tetap senantiasa ramai, ada Allah bersama kita, dan itu akan menghilangkan kesedihan. Makanya ciri orang yang hijrah nggak akan pernah sedih ya. Ciri orang imannya kuat nggak akan pernah sedih, dan ciri orang yang soleh itu senantiasa bahagia. Kenapa? Karena dia merasa tidak sendirian. Ada siapa? Ada Allah. Itulah yang akan menenangkan kehidupannya. Kenapa orang-orang yang hijrah saat ini dia kuat dengan beban-beban hijrah yang tidak mudah itu ya. Apalagi antum, ana sudah katakan ke antum bahwa paket dari hijrah ini adalah ibtila, ujian. Tapi kenapa kita tetap bertahan, kita tetap istiqomah? Karena ada kekuatan yang kita rasakan, apa itu? Allah bersama kita. Dan itu dahsyat ya. Itu akan dirasakan oleh orang-orang yang sudah menjadikan Allah sebagai wali, dan Allah sudah menjadikan baginya sebagai wali itu. Masya Allah. Kayak beginilah, misalnya Iwa Fela rahimakumullah, antum punya mobil ya jangan mobil atau ya. Mobil atau apa? Punya motor lah. Allah turun deh ya. Terus biasanya motor kita punya pelindung tuh apa namanya? Asuransi ya. Asuransi ya. Punya asuransi misalnya gitu. Kira-kira kita kekhawatiran enggak kalau misalnya terjadi apa-apa? Lecet, tabrakan dan sebagainya. Enggak, minimal kita agak tenang karena kita punya asuransi. Maka harus seperti itulah kita dengan Allah. Enggak usah ada yang dikhawatirkan itu. Karena kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai wali. Kalau Allah sudah jadi wali, memelihara, memberikan rizki. Ana sudah katakan ke antum semua, Allah itu Ar-Razzaq kan? Apa arti Ar-Razzaq? Ar-Razzaq itu maknanya 4 Pertama khalaqar rizq, yang menciptakan rezeki. Yang kedua yang menciptakan pemakan rezeki. Yang ketiga yang menciptakan sumber rezeki. Dan yang keempatnya yang mengantarkan rezeki itu ke pemakan rezeki. Ketika ana sampaikan ini seharusnya makin tenang di hati itu. Allah yang menciptakan rezeki, yang menciptakan pemakan rezeki, yang menciptakan sumber rezeki, dan yang mengantarkan rezeki itu ke pemakan rezeki. Ya kan? Maka tapi kenapa kita berkhawatir? Iman itu enggak boleh berkhawatir soal rezeki. Kenapa? Sudah jelas Allah itu Ar-Razzaq. Tapi kenapa kita berkhawatir? Memang di sini jebakan syaitan itu. Yukhawwifukum, sering nakut-nakutin kita. Soal apa? Ya'idukumul faqra. Soal kemiskinan itu. Ada enggak saat ini orang-orang yang melamat-lamat pernikahan gara-gara masalah rezeki? Ada Makanya pernikahan saat ini hanya menjadi penantian para akhwat dan keraguan para ikhwan itu. Ya kan? Ikhwannya makin ragu, akhwatnya menunggu, ya akan ketemu-ketemu itu loh. Ya kenapa ikhwannya ragu? Ya salah satunya masalah jebakan syaitan ini untuk menggelisahkan hati yang harusnya tidak gelisah di sesuatu yang sudah Allah jamin loh. Allah mengatakan iyyakunu fuqara yughdihumullah. Kalau Anda miskin Allah akan kayakan. Makanya dari ayat ini apa kata para ulama? An-nikahu babun min abwabil rizq. Nikah itu satu pintu dari pintu-pintu rezeki itu. Ya. Itu Masya Allah. Allah itu wali ngasih rezeki nggak akan pernah ngebiarkan itu. Ana bertanya ke antum semua, apa hubungannya antara nikah dengan rezeki itu? Ana sudah sampaikan kan? Jawabannya Ar-Rum ayat 21. Kalau antum bertanya sama ana, mal alaqah wathiqah, apa hubungan yang kuat antara nikah dan rezeki? Jawabannya Ar-Rum ayat 21. Apa fungsi pernikahan itu? Sakinah. Agar hati menemukan ketenangan, rasa menemukan kedamaian, hidup menemukan kebahagiaan. Semuanya ada ketika kita bisa membangun pernikahan dengan baik. Artinya apa?
sehebat apapun dunia orang, seberlimpah apapun dunianya, seberlimpah apapun kekayaannya, ketika rumah tangganya nggak baik, dia tidak akan pernah menemukan ketenangan itu. Ya kan? Nah, apa itu sakinah? Banyak kan terjemahnya, diantaranya adalah lita'tafu biha. Sakinah itu hati kita terikat kuat sama seseorang ah. Kalau orang hatinya sudah terikat begini, stabil enggak? Stabil kan? Kestabilan emosi dan psikologi itu syarat utama antum untuk fokus membangun istana finansial. Karena kalau orang masih labil, masih galau, masih seperti wajah-wajah yang saya lihat depan ini itu nanti kurang fokus ke membangun karirnya itu, membangun prestasi. Maka diperlukan kestabilan dulu psikologi kan. Yang kedua, sakinah itu artinya litamilu ilaiha. Kita merasakan pasangan hidup kita di sepanjang waktu, dia menjadi pertimbangan hidup kita. Ana sudah kasih contoh ke antum. Antum datang ke BEC, ada gadget baru iPhone 11. Antum senang dan punya uang, belum menikah langsung beli enggak? Langsung beli enggak banyak pertimbangan. Tapi antum sudah punya istri, punya 3 anak, datang ke BEC ada iPhone 11, senang dan antum punya uang langsung beli? Tidak ya kan, makanya lihat wajah-wajah sudah menikah penuh penderitaan tuh. Maksudnya adalah manajemennya rapi Jadi nikah itu akan menguatkan sisi di mana antum akan bisa membangun basis finansial yang bagus. 1, emosi stabil. 2, manajemen rapi. 2 hal ini penting untuk membangun finansial itu. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang sudah menikah. Makanya itulah hubungan yang sangat kuat antara nikah dan rezeki. Makanya ayo menikah, nanti juga Allah kayakan kok. Ya, ini anak motivasi hari ini. Ya kan? Nah ini fillah rahimakumullah, yang pertama yang akan didapatkan oleh orang yang sudah Allah jadi wali dalam hidupnya adalah dia tenang karena sumber kegelisahan, sumber ketakutan itu adalah karena dia tidak merasa Allah membersamainya. Tetapi kalau antum sudah bersama Allah tidak akan pernah gelisah dengan hal yang terjadi dan tidak akan pernah takut dengan apa yang akan terjadi kalau kita sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat karakter orang yang beriman itu tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah punya banyak kegelisahan. Ini hebatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Taib. Itu yang pertama. Surah Yunus ayat 62. Yang kedua, apa yang akan kita rasakan sebagai wujud dari yatawallas sholihin ya. Yang kedua adalah Allah itu yunawwiru laka hayatak, akan mencahayai hidupmu. Antum cek di surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Pertama kalau Allah sudah menjadi wali bagi seseorang, Allah akan keluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya, dari maksiat menuju taat, dari jahiliyah menuju hidayah. Maka saat ini orang-orang yang senantiasa hidup bersama hidayah, merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah, maka sebetulnya Allah sudah menjadi wali baginya. Karena Allah tidak akan pernah membiarkan orang tersesat di dalam kegelapan ketika Allah sudah menjadi wali baginya. Al-Baqarah 257. Ya. Tetapi wa fillah rahimakumullah, tidak semuanya Allah pilih untuk menjadikan Allah wali baginya. Makanya wajar saat ini ada orang yang masih tetap hidup di dalam kegelapan, dalam kemaksiatan, dalam kejahiliahan. Nah saat ini anak sedang berhadapan dengan orang-orang yang Allah sudah menjadi wali dalam kehidupan. Karena Allah sudah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Ya, Masya Allah. Bahkan antum lihat kata-kata Ibnu Abbas ya, kalau orang sudah bersama Allah wajahnya itu bercahaya ya, dian fil wajhi, wajahnya bercahaya. Makanya orang-orang yang sudah bersama hidayah, lihat wajahnya itu ada cahaya yang tidak bisa antum temukan dari orang-orang yang saat ini belum bisa merasakan hidup bahagia bersama hidayah. Coba casing kita misalnya nomor punten 5 ya, tapi kalau antum sudah hijrah itu nambahan 7 sehingga HP Oppo itu nambah itu. Apa kan kata Ibnu Abbas, lil hasanah, bagi orang-orang yang saat ini sudah menemukan hidayah, pertama dia an fil wajhi, wajahnya bercahaya, wa nuron fil qalbi, hatinya
dicahayai kan. Wasian fi rizki, hartanya akan diluaskan. Wa quwatan fil jasad, fisiknya akan kuat. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan akan membuat banyak hati mencintainya. Sebaliknya kata Ibnu Abbas, lisayyi'ah, bagi orang yang saat ini belum hidup bersama hidayah, masih dalam keburukan. Wasawadan fil wajhi, wajahnya gelap. Wa dulumatan fil qalbi, hatinya pekat tuh. Wa wahnan fil jasad, fisiknya ringkih. Wa dayiqan fil rizki, rizkinya sempit. Wa buqtatan fi qulubil khalqi, dan banyak hati membencinya. Itu kata Ibnu Abbas. Makanya orang-orang yang saat ini Allah sudah menjadi wali baginya, dia dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya cahaya wajah, tetapi cahaya di hati. Apa pentingnya cahaya di hati? Ana sudah sampaikan kepada antum di kajian sebelumnya. Kalau Allah sudah memberikan cahaya di hati kita, maka setiap putusan, setiap pilihan, setiap kebijakan dan fatwa-fatwa hati kita itu tidak akan pernah berakhir dengan penyesalan dan kekecewaan. Ada enggak orang-orang yang merasa salah milih? Ada enggak yang pada akhirnya buat dia kecewa? Itu karena memang ketika dia ingin memutuskan, memilih, meminta fatwa di kedalaman hatinya, tidak dibersamai Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya iwafillah rahimakumullah, kalau kita ingin semua putusan, pilihan dan fatwa-fatwa hidup kita tidak berakhir kecewaan, maka kita harus soleh. Karena nanti Allah bimbing itu. Antum bimbing sekolah anak di mana, antum akan dibimbing nanti memilih pasangan tuh yang kayak gimana. Antum akan dibimbingnya cari pekerjaan yang seperti apa. Allah akan terlibat di sana untuk memberikan yang terbaik. Satu, kitanya harus betul-betul bahwa yatawalla salihin tuh. Masya Allah ya firakallah. Ana sampaikan kepada antum begini misalnya. Mari kita lihat loncat dulu. Allah Subhanahu wa taala atau kita memberikan Al-Qur'an itu dengan beberapa istilah kan. Al-Qur'anul Karim. Yang kedua Al-Qur'anul Azim. Yang ketiga Al-Qur'anul Majid di surat Qaf. Dan yang keempat Al-Qur'anul Hakim di surah Yasin. Ya kan? Jadi setidaknya ada 4 nama, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'anul Majid, dan Al-Qur'anul Hakim di surah Yasin ayat 2. Ana akan jelaskan kepada antum semua ya. Ini untuk mereka solehan. Kenapa Al-Qur'an disebut dengan Al-Karim? Karim itu kan asya'ul ladzi yaksirul manfaah, suatu yang banyak manfaatnya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau antum ingin apapun yang antum butuhkan untuk membuat hidup antum bahagia dunia akhirat, semuanya ada di Al-Qur'an. Itu loh, saya pernah jelaskan ini kan. Siapapun yang saat ini ingin mencari kebahagiaan di luar Al-Qur'an, dia tidak akan pernah menemukan. Maka orang yang jauh dari Al-Qur'an pasti dia tidak akan pernah bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut Al-Qur'anul Azim? Azim ini kan oleh para ulama, kenapa Al-Qur'an disifati dengan Al-Azim? Karena semua apa yang ada dalam Al-Qur'an itu mukjizat semuanya. Mukjizat fil rasm, mukjizat hurufnya, mukjizat fil musik, mukjizat iramanya, mukjizat fit tasyri, mukjizat tasyri'nya, mukjizat fit tarikh, mukjizat sejarahnya. Apapun yang ada di dalam Al-Qur'an adalah mukjizat. Bahkan tidak hanya itu, barang siapa yang membacanya, rabi'an fi qulubihim, Allah akan hadirkan musim semi di hatinya. Yang kedua, safi'an fi qulubihim, akan menyembuhkan sedalam apapun luka-luka kehidupannya. Dan yang terakhir, rohatan liman dokot bihid dunya, akan membuat hatinya rehat dari lelahnya dunia. Itu tidak akan pernah antum temukan kecuali di mana? Al-Qur'an, maka disebut dengan Al-Azim. Yang ketiga, Al-Qur'anul Majid di surah Qaf. Qaf wal Qur'anul Majid. Kenapa disebut Majid? Majid itu artinya mulia. Siapapun orang yang ingin hidupnya mulia, jangan kemana-mana, bersama Al-Qur'an. Tidak ada orang yang akan rendah dan terhina ketika dia bersama Al-Qur'an. Sebaliknya, kalau orang jauh dari Al-Qur'an pasti dia akan terhina dan tidak akan pernah mulia itu. Masya Allah itu. Silakan antum lihat orang-orang yang saat ini sudah hidup bersama Al-Qur'an, ada yang rendah tidak? Mulia dimuliakan oleh penduduk langit dan bumi itu. Orang-orang sudah bersama Al-Qur'an. Karena dia sudah bersama Al-Qur'anul Majid, sudah bersama sumber kemuliaan itu. Dan yang terakhir, kenapa Al-Qur'an disebut Al-Qur'anul Hakim? Hakim itu artinya benar. Artinya
siapapun orang yang ingin benar hidupnya, maka bersamalah Al-Quran. Gitu. Ustadz, anak ingin hijrah, dan bagaimana cara anak supaya terus terarah di dalam kebenaran hidup ini? Satu jawaban anak, antum harus bersama Al-Quran. Gitu loh. Ida turidu an tugoyar hayatak wala ta'lamu aina tabda ibda bil Quran. Ketika kita ingin hijrah, ingin memperbaiki hidup ini, tapi nggak tahu harus mulai dari mana, ibda bil Quran, mulailah bersama Al-Quran. Artinya kalau orang sudah tidak bersama Al-Quran, pasti kehidupannya akan banyak yang keliru. Rumah tangga, bisnis, dan apapun yang tidak bersama Al-Quran pasti banyak salahnya itu. Nah ini ya, tentang makna Al-Quran dengan 4 sifat tadi, Al-Karim, Al-Azim, Al-Majid, dan Al-Hakim itu, Masya Allah. Nah ini rahimakumullah tentang tentang apa yang akan kita rasakan kalau kita sudah betul-betul Allah menjadi wali dalam kehidupan kita. Al-Baqarah 257 mengatakan Allah akan mencahayai kita. Bahkan cahaya itu di kuburan ya, bahkan nanti di hari kiamat. Masya Allah. Kemudian iwafillah rahimakumullah. Yang ketiga, mada sayu'tikallahu idza tawalla amraka. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita kalau Allah sudah menjadi wali dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah an-nasru, anta mansurun idza tawallahu amraka. Jadi Anda akan ditolong semua urusan-urusan hidup Anda. Antum cek di surah Ali Imran 150. Barillah maulakum wa huwa khairun nasirin. Ya. Itu di surah Ali Imran ayat 150. Kemudian juga di surah Al-Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 56, may yatawallallahu wa rasulah walladzina amanu fa inna hizballahum mulghalibun. 3 ayat ini menunjukkan kepada kita kalau Allah sudah menjadi wali dalam kehidupannya, Allah akan menangkan semua urusan-urusan kehidupannya. Bahkan Allah akan menangkan dia dari musuh-musuhnya. Ya. Makanya kenapa ketika perang Badar dan lain sebagainya, kelompok yang sedikit gulibat fi'atan katsirah bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Kenapa? Karena Allah sudah menjadi penolongnya itu. Siapapun akan ditolong kalau Allah sudah menjadi wali dalam kehidupannya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan diberkahi Allah, kita meneruskan di pembahasan madza sayu'tikallahu idza tawalla amraka ya. Jadi apa yang akan Allah beri kepada kita kalau Allah sudah menjadi wali dalam kehidupan kita? Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, Allah akan senantiasa bersama kita, dan ini pun akan semakin menenangkan hati kita untuk tidak pernah takut dan gelisah. Yang kedua adalah Allah akan mencahayai hidup kita. Mencahayai dengan dalam artian kita akan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Kita akan dikeluarkan dari maksiat menuju taat dan lain seterusnya. Yang ketiga, Allah akan menolong semua urusan-urusan kita. Ya. Salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menolong kita adalah memberi kebaikan dan mencegah dari keburukan. Ini sudah kita bahas di kajian Al-Hakim di pertemuan sebelumnya. Ternyata kita menemukan informasi bahwa Allah itu bukan sekedar pemberi, tapi Allah pun adalah penahan. Ya. Penahan untuk apa? Penahan agar kita tidak ruksak. Makanya ada dua, ketika Allah menolong kita, memberi kebaikan dan mencegah dari keburukan. Kalau ana tanya sama antum semua, dalam kajian Maqasidus Syariah, yang paling penting itu terjaga dari keburukan atau diberi kebaikan? Yang paling prioritas terjaga dari keburukan atau diberi kebaikan? Dua-duanya baik, tapi yang lebih aulawiyat yang lebih prioritas dalam Maqasidus Syariah adalah terjaga dari keburukan.
Makanya kenapa Allah menahan untuk menjaga kita dari keburukan atau keruksakan, ya. Makanya begini, wa fillah rahimakumullah, kalau antum berdoa kepada Allah, Allah kasih, ya kita bahagia. Kenapa? Karena Allah sedang memberi keburukan, sedang memberi kebaikan, mohon maaf. Tapi ketika antum berdoa kepada Allah, tidak Allah kabulkan, antum pun harus bahagia. Kenapa? Karena Allah sedang menjaga antum dari keburukan. Betul kan? Maka apapun yang akan Allah berikan dalam kehidupan kita, baik mengabulkan ataupun tidak, semuanya adalah kebaikan dan kita harus bahagia. Ini kemarin kita sudah bahas. Nah, yang terakhir, ikhwan dan akhwat fillah, apa yang akan Allah berikan dalam hidup kita kalau Allah sudah menjadi wali dalam kehidupan kita? Ini sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim itu, maka Allah akan menjadi mata ketika kita melihat, ya, telinga ketika kita mendengar, memegang tangan ketika kita memegang, dan kaki ketika kita melangkah. Itu para ulama mensyarahi hadis ini bahwa kita akan terjaga dari kemaksiatan. Mata kita tidak mudah untuk melihat yang haram, telinga kita untuk tidak mudah mendengarkan yang haram, dan kaki kita tidak mudah untuk melangkah ke tempat yang haram. Kenapa? Karena Allah akan senantiasa menjaganya. Ini hebatnya iwa fillah rahimakumullah, kalau Allah sudah menjaga kita, sudah menjadi wali dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang sangat sulit berbuat kemaksiatan di zaman orang begitu mudah berbuat kemaksiatan. Ya, kenapa saya sebutkan zaman mudah berbuat kemaksiatan? Karena saat ini disebut dengan akhiruz zaman. Kita sering menyebutnya akhir zaman. Akhir zaman itu salah satu tandanya adalah intisyarat, keruksakan itu menyebar kemana-mana. Yang kedua fitan itu zaman dari fitnah, artinya berbagai keruksakan yang pernah ada sepanjang sejarah manusia, di sini ada semuanya. Sampai-sampai kata Rasulullah, kitah minal laili mudlimah, seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang bisa pagi hari mukmin, siang hari sudah kafir. Begitu mudah orang berbuat kemaksiatan. Tetapi kalau Allah sudah menjadi wali dalam kehidupannya, Allah akan jaga dia, matanya untuk tidak melihat yang haram, telinganya untuk tidak mendengar yang haram, dan semuanya Allah jaga. Ini salah satu keindahan kalau Allah sudah menjadi wali dalam kehidupan kita, ya, masya Allah. Mari kita lihat misalnya, iwa fillah rahimakumullah, ya. Ini contoh-contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadi wali bagi orang-orang saleh. Contoh misalnya, iwa fillah rahimakumullah, antum melihat Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau itu yusabbu wa yustahza bihi wa yudrobu dan lain seterusnya. Beliau dicaci, ya. Kemudian beliau diejek kan gitu, ya, oleh kaumnya itu. Kemudian fayarfa yadahu, dia angkat tangannya, wa yaqulu rabbi inni maglubun fantasir, ya Allah aku terkalahkan maka tolonglah, begitu. Dan antum melihat, apakah ketika itu Allah menolong? Menolong tidak? Menolong, ya. Antum cek di surah Al-Qamar ayat 10 sampai 14, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Nuh alaihissalam yang ketika itu yusabbu wa yustahza, ya, dicaci, dihina oleh oleh kaumnya, bahkan disebut orang yang, mohon maaf, karena membangun perahu di atas gunung itu. Tetapi Allah memberikan pertolongan. Itu kalau Allah sudah menjadi wali, ya. Antum lihat misalnya Ibrahim alaihissalam, ya, yulqa finnar, awal ceritanya dilemparkan ke api. Tapi kalau Allah sudah menjadi penolong dalam hidupnya, apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Ba'da qalil yusiru numuj lil ummah. Dan akhir dari cerita ini, Nabi Ibrahim menjadi teladan terbaik bagi umat. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kan, ada dua nabi yang harus kita teladani. Yang pertama adalah Muhammad SAW, yang kedua Ibrahim alaihissalam. Awal cerita dilemparkan dalam api, tetapi ketika Allah sudah menjadi wali baginya, Allah tolong, Allah dinginkan, Allah selamatkan, dan pada akhirnya beliau menjadi Abul Anbiya, kan, bapak para nabi, dan Allah menyuruh kita untuk menjadikan contoh dalam kehidupan kita. Kemudian misalnya, ya fillah rahimakumullah, Ismail alaihissalam, ya, awal ceritanya akan disembelih. Kemudian dibaringkan
dalam keadaan akan disembelih itu, ya. Wa tada'us sikin, dan pisau sudah diletakkan di atas kepalanya ini. Tsumma ba'da qalil, kemudian tapi setelah itu maka Ismail alaihissalam menjadi tipikal seorang laki-laki yang memberikan pengorbanan yang hebat, dan itu dikisahkan dengan harum oleh sejarah. Kalau Allah sudah menjadi penolong maka yang awal ceritanya adalah dibakar dan lain sebagainya, tetapi pada akhirnya menjadi mulia itu. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam, antum lihat ceritanya ya fillah rahimakumullah, ya. Yakub kehilangan Yusuf, kehilangan penglihatan kan? Tsumma ba'da qalil ya'udu ilahi basarahu, kembali penglihatannya, dikembalikan Yusuf dalam sejahtera, bahkan Yusuf menjadi seorang pembesar di Mesir. Itu kisah orang seperti itu ya, kalau sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antum lihat Nabi Musa, ya, diusir dari Mesir, dikeluarkan, tetapi kembali ke Mesir menjadi penakluk. Antum lihat Nabi Isa alaihissalam, ya fillah rahimakumullah, ketika hamil dituduh macam-macam kan Maryamnya, tetapi pada saat ini Nabi Musa nanti akan menjadi penyelamat di hari akhir. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaikot, dihina, disakitin, bahkan diusir dari Mekah, tetapi setelah itu kembali menjadi penakluk. Maka akan seperti itulah kisah hidup orang-orang yang sudah Allah menjadi wali dalam kehidupannya. Itu Allah akan menjadi penolong itu. Bagaimana cara Allah menolong Nabi Nuh? Bagaimana cara Allah menolong Nabi Yusuf alaihissalam? Bagaimana cara Allah menolong Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad? Yang awal ceritanya ya seperti mengalami kekalahan, tetapi Allah menangkan. Maka siapapun yang saat ini sudah bersama Allah dan Allah menjadi wali dalam hidupnya, pasti Allah akan menangkan. Masya Allah itu. Ini sebuah contoh di dalam Al-Quran. Begitu hebatnya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi wali dalam kehidupan seseorang. Makanya Anda tadi sampaikan ke antum semua, wa huwa yatawallas shalihin. Semakin kita meningkatkan kesalehan, maka semakin terbuka pintu selebar-lebarnya untuk Allah menolong kehidupan kita. Apapun itu, masalah jodoh, masalah rezeki, masalah penyakit, masalah hidup-hidup kita, semuanya akan mudah bagi Allah untuk menolong ketika Allah sudah menjadi wali dalam kehidupan kita. Nah, iwafillah rahimakumullah. Kajian terakhir kita hari ini adalah bagaimana caranya agar Allah menjadi wali dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya agar Allah menjadi wali dalam kehidupan kita? Karena kalau Allah sudah menjadi wali dalam kehidupan kita, kita akan merasakan tadi 4 keindahan dan keajaiban dalam kehidupan ini. 1, antum cek di surah Yunus ayat 63, ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dr. Awad Al-Qarni memberikan penjelasan, kalau Allah ingin menjadi wali dalam kehidupan kita, maka syarat pertama adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman yang menyempurnakan iman itu dengan ketakwaan, ya, yang mengejawantahkan iman itu dengan ketakwaan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kalau Allah sudah menjadi wali dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah gelisah. Bagi siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bagi orang-orang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana sudah sampaikan di kajian sebelumnya. Takwa itu kan kata Imam Al-Jurzani adalah al-quwwah. Quwwah itu kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk melaksanakan perintah dan kekuatan untuk menjauhi larangan. Makanya orang yang bertakwa itu senantiasa ada di momentum kebaikan dan senantiasa hilang di momentum keburukan. Makanya kalau kita sudah menjadi orang-orang bertakwa, di setiap momentum kebaikan pasti selalu ada. Dan di setiap momentum keburukan nama kita tidak akan pernah tercatat itu. Itu yang disebut dengan takwa. Makanya kalau ada orang di momentum kebaikan ada, di keburukan pun ada, ini ketakwaannya bermasalah itu. Ini split personality namanya.
Kalau dalam bahasa kita MJ itu apa itu? Minuman. Ya. Kenapa ahi ya fillah rahimakumullah? Takwa itu sebut kekuatan karena banyak orang yang mengerti ibadah itu baik kan, tetapi kenapa tidak bisa melakukan? Karena dia tidak punya kekuatan. Contoh, menurut antum baca Al-Quran 5 juz sehari baik gak? Baik, tetapi kenapa tidak banyak orang yang bisa melakukannya? Karena dia tidak punya kuwah itu. Nah, gitu kan? Kalau menurut antum misalnya, tahajud itu setiap hari baik gak? Tapi kenapa tidak banyak yang melakukannya? Karena tidak punya kekuatan gitu loh. Maka takwa itu al-quwah, kekuatan. Orang-orang yang sudah bertakwa senantiasa hadir di momentum kebaikan dan tidak akan pernah ada di momentum keburukan. Yang kedua, kenapa takwa itu disebut dengan al-quwah, kekuatan? Li'annal ibadah khilafus syahwat, karena ibadah itu berlawanan dengan syahwat. Ya enggak? Ibadah itu khilafus syahwat, berlawanan dengan syahwat. Jadi kalau kita tidak punya kekuatan, tidak akan pernah ada ibadah yang bisa kita lakukan. Karena semua ibadah itu berlawanan dengan syahwat. Apa yang bisa memerangi syahwat? Ya kekuatan itu Kira-kira ketika kita ngaji malam hari ini itu kita butuh power enggak, kekuatan? Butuh Kenapa? Karena berlawanan dengan syahwat. Syahwatnya pengen di rumahan begitu, apalagi hujan rintik-rintik dan lain seterusnya itu. Ya. Nah ini khilafus syahwat, karena ibadah itu berlawanan dengan syahwat. Makanya orang-orang yang tidak punya kekuatan dia hanya mengerti bahwa ibadah itu baik tapi tidak bisa melakukan. Kenapa? Karena dia tidak punya power itu. Ya, Masya Allah. Nah ini yang pertama ya fillah rahimakumullah, terkait dengan bagaimana caranya supaya Allah menjadi wali dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang senantiasa mempunyai kekuatan untuk terus ada dalam kebaikan dan senantiasa tidak pernah ada dalam keburukan. Ini yang disebut dengan as-sabatu fil khairat, tetapnya di dalam kebaikan. Nah, yang kedua, wa fillah rahimakumullah, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala menjadi wali dalam kehidupan kita. Al-muhafadzah ala faraidi minas shalah wa zakat wa shaum wa ghairiha. Senantiasa menjaga amal-amal yang wajib. Ya. Ketika Allah mengatakan ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habu ilayya mimma iftaradatu alaihi. Jadi kalau seorang hamba melaksanakan kewajiban dengan sempurna, maka ahabu ilayya, aku akan mencintainya, bahasanya begitu. Ketika dia melaksanakan semua kewajiban dengan baik. Maka iwa fillah rahimakumullah, ya. Penjelasan yang kedua ini menjelaskan kepada kita, siapapun orang yang betul-betul merapihkan amal-amal wajibnya kepada Robnya, salatnya, saumnya dan lain seterusnya, maka Allah akan jatuh cinta kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya Allah menjadi wali dalam kehidupan kita? Al-ikthar minan nawafilahi, memperbanyak amal-amal nawafil. Nawafil ini amal di luar wajib. Para ulama menyebutnya dengan amal sunnah. Ya. Menjaga yang wajib, memperbanyak yang sunnah. Itu. Dan ana sudah sampaikan kepada antum semua bahwa amal sunnah itu karriayah fil bait, seperti pagar untuk rumah. Jadi kalau kita menjaga yang sunnah, pasti yang wajib akan terpelihara. Betul kan? Seperti rumah yang dijaga oleh pagar. Namun sebaliknya kalau kita kurang di dalam masalah nawafil, maka rentan di masalah hal yang wajib. Contoh begini, wa fillah rahimakumullah. Kalau antum punya rumah terus kita pagari, kira-kira rumah aman enggak? Aman kan? Maka nawafil itu, amal-amal sunnah itu seperti pagar yang menjaga rumah. Orang-orang yang senantiasa menjaga rawatib, kira-kira suatu wajibnya aman enggak? Terjaga tidak? Terjaga Tetapi kalau orang al-taksir minan nawafil, sedikit amal-amal sunnahnya, maka yang wajibnya rentan. Seperti rumah tanpa pagar begitu. Ya.
Nah ini salah satu hikmah, apa hikmah amal-amal sunnah bagi amal-amal yang wajib. Makanya wafila rahimakumullah. Nah ini wala yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Senantiasa hambaku untuk mendekatiku dengan yang nawafil, maka aku akan mencintainya. Itu kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Kemudian yang terakhir, wafila rahimakumullah. Bagaimana caranya supaya Allah menjadi wali dalam kehidupan kita, ya? Maka kata Dr. Awad Al-Qarni adalah kalau kita ingin menjadi Allah penolong dalam hidup kita, maka kata beliau adalah tawalla umurun nas, maka kita harus sering menolong urusan-urusan orang lain. Ya. Semakin bisa kita menolong urusan-urusan orang lain, semakin mudah Allah untuk menolong urusan-urusan kita. In tansurullah yansurukum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Banyak ayat atau banyak hadis yang terkait dengan bab ini, ahi. Bahwa contoh misalnya, Anda sudah sampaikan ke antum semua dalam sebuah hadis, Rasulullah menceritakan ada seseorang yang Allah mengatakan kepada Jibril, maafkan semua kesalahannya karena dia mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Motivasi terbesar kita untuk memaafkan orang lain adalah agar Allah Subhanahu wa taala mudah untuk memaafkan kesalahan kita. Ya. Jadi ada banyak pertolongan Allah terkait dengan bagaimana cara kita menolong orang lain. Contoh misalnya, ada sebuah kalimat yang sangat indah, as'adunas lias adanas. Orang yang paling bahagia itu orang yang bisa membahagiakan hati orang lain. Karena ketika kita punya energi untuk membahagiakan banyak hati, maka Allah akan terus mencurahkan kebahagiaan untuk kehidupan kita. Dan sebaliknya, sulit sekali orang untuk bisa bahagia ketika dia tidak punya energi untuk bisa membahagiakan banyak hati. Karena kebahagiaan yang akan kita rasakan itu berawal dari sehebat apakah kita bisa membahagiakan banyak hati itu. Demikian juga ini ya, ketika kita banyak menolong urusan orang lain, maka Allah begitu mudah untuk menolong urusan-urusan kita. Rasakan sama antum, ahi. Saat ini kita bergerak untuk menolong umat, ngurus umat. Maka demi Allah, masalah-masalah hidup kita Allah akan bereskan satu persatu itu. Allah akan tolong satu persatu. Ya, kalau kita sudah jujur untuk bisa menolong masalah-masalah umat. Tetapi lihat iwafila rahimakumullah tentang kisah oleh Ibnu Umar itu. Kan Ibnu Umar bermimpi. Ya, Ibnu Umar bermimpi, kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku bermimpi di bawah 2 malaikat untuk masuk ke neraka. Tetapi ketika dekat neraka langsung ditutup. Apa hikmahnya? Kata Rasulullah, kamu akan menjadi orang besar dengan catatan jangan pernah tinggalkan tahajud. Maksudnya apa ya rahimakumullah? Kalau kita ingin mulai bisa memikirkan urusan umat, tidak hanya memikirkan diri sendiri, maka jangan pernah tinggalkan tahajud. Orang-orang yang saat ini sudah hijrah, bahkan sudah masuk ke fase dakwah, tetapi kalau tahajudnya bolong-bolong, itu dia akan berat untuk bisa memikirkan di luar dirinya itu. Bagaimana cara memikirkan saudara-saudara kita di Palestina, di Uighur dan lain sebagainya, kalau kita tidak menjadi orang-orang besar itu. Ya, makanya lihat bagaimana Rasulullah mentarbiyah para sahabat ketika di Mekah untuk tidak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan Rasulullah tidak pernah ketinggalan tahajud. Karena inilah tradisi kalau kita ingin betul-betul menjadi penolong-penolong bagi saudara-saudara kita. Ya. Nah ini inspirasi dari kisah Ibnu Umar tentang mimpinya yang Rasulullah jawab dengan jangan pernah sering tinggalkan tahajud itu kalau kita ingin bisa dan mampu untuk memikirkan masalah-masalah umat. Nah ini iwafillah rahimakumullah terkait dengan poin-poin saja ya. Bagaimana cara kita untuk bisa menjadikan Allah wali dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua adalah menjaga amal-amal yang wajib, memperbanyak yang sunnah, dan berperan untuk bisa menolong masalah-masalah saudara kita ya. Dengan demikian maka Allah akan mudah untuk menolong masalah-masalah kita. Ini dulu yang saya sampaikan terkait dengan bahasan tentang Allah Al-Wali, dan nanti insya Allah di kajian berikutnya kita sambung dengan nama-nama yang lain insya Allah. Sebelum saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.